Halo kids, kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, bagaimana adik-adik di rumah sehat-sehat saja kan? Nah, kakak percaya adik-adik sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan beribadah dan kita akan mendengarkan masih tentang doa ya. Judul kita minggu ini adalah Setia Berdoa. Dan kakak percaya adik-adik bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Nah, adik-adik siapkan hati, pikiran, baik Alkitab, baik juga catatan adik-adik yang di rumah ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo kids, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa ya. Tuhan, kami datang padamu di pagi yang cerah ini. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau membawa sukacita kami ke dalam rumah-Mu. Kami mau menyembah-Mu dan kami siapkan hati kami. Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan ada dimanapun kami berada. Syukur Tuhan, amin. Kita bagi berdiri kids, kita bisa memuji Tuhan kita. Pasti adik-adik tahu ya gerakan-gerakannya. Pujiannya I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Oh, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Bapa, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Bapa yang sangat-sangat mengasihi kami. Kau setia Tuhan ketika kami meminta sesuatu. Kau Bapa akan membukakan pintu bagi kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal.
Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hatinya, bahkan Alkitab, supaya kita sama-sama nanti membaca firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami sangat diberkati lewat ibadah online kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkati kami Bapa dimanapun kami berada. Lewat firman-Mu kami akan menjadi anak-anak-Mu yang mengerti setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap kami, apa yang kami dengar nanti akan kami Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang Musa. Adik-adik kira-kira masih ingat nggak siapa Musa? Atau masih kenal siapa Musa? Nah ayo coba jawab, siapa Musa? Musa adalah pemimpin dari bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk sampai kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan.
Nah, dalam perjalanan Musa dan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, sampailah mereka di Rafidim. Sampai mereka di Rafidim, dan di Rafidim terjadi perperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Amalek. Cerita ini kita ambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Musa berkata kepada Yosua untuk memilih orang-orang untuk berperang melawan Amalek. Sedangkan Musa akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tangannya. Tandanya dia berdoa kepada Tuhan untuk membela umat Israel. Keesokan harinya Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Ia pergi dan berperang melawan orang Amalek. Lalu Musa naik ke atas bukit bersama dengan Harun dan Hur. Dan firman Tuhan berkata, apabila di mana Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tetapi jika Musa menurunkan tangan, lebih kuatlah orang Amalek yang menjadi lawan dari bangsa Israel. Ketika sedang berjalan peperangan, tiba-tiba penatlah tangan Musa adik-adik. Karena ia mengangkat tangan di waktu yang sangat lama. Dan mereka mengambil sebuah batu yang diletakkan di bawah supaya Musa bisa duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa, satu di kanan, satu di kiri, supaya tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam selama perperangan berjalan. Nah, adik-adik, kita boleh belajar. Musa mengangkat tangan sampai matahari terbenam. Kita tahu ya, kalau matahari terbenam yaitu ketika hari hampir malam. Kita bisa bayangkan ya, betapa lamanya Musa mengangkat tangan seharian penuh selama orang Israel dan orang Amalek berperang. Akhirnya Yosua dan orang Israel berhasil mengalahkan orang Amalek. Kemenangan terjadi dari pihak orang Israel. Doa Musa dijawab Tuhan. Orang Israel dapat mengalahkan orang Amalek. Hari ini kita belajar dari Musa yang tidak hentinya mengangkat tangan, yang berarti berdoa kepada Tuhan supaya umat Israel menang. Pasti Musa merasa lelah ya adik-adik, karena tangannya diangkat sepanjang hari. Tapi Musa tidak berhenti begitu saja. Dia terus berjuang mengangkat tangannya sampai Tuhan menjawab doanya, yaitu sampai umat Israel menang. Musa setia berdoa sampai mendapatkan kemenangan atas doa-doanya. Kita juga harus setia ya adik-adik berdoa supaya apa yang kita minta dijawab Tuhan. Bahkan ketika kita meminta, kita juga harus meminta yang benar ya adik-adik. Jangan meminta hal-hal yang tidak baik. Karena Tuhan berkata kita harus meminta hal-hal yang benar supaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang benar, dan kita juga harus meminta hal-hal yang baik dan benar sehingga Tuhan yang akan menjawabnya. Dan kita boleh buka ayat Alkitab kita dari Matius 21 ayat 22. Kakak undang kita semua untuk membacanya, dan kita buka ya sebelumnya Alkitabnya.
kita baca, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di sini Tuhan berkata, apa saja yang kita minta dan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Kita harus berdoa setiap waktu dengan tidak putus-putus. Kalau kita berdoa bolong-bolong atau putus-putus, Tuhan pun lama menjawab doa kita. Seperti Musa, dia berdoa sepanjang hari karena dia tahu kemenangan untuk pihak Israel itu diperoleh dari Tuhan, dan dia perlu Tuhan. Kita berdoa setiap hari karena kita perlu Tuhan, adik-adik. Terutama doa pagi ya adik-adik, dimana minggu lalu kita belajar pentingnya doa pagi. Dan hari ini kita belajar setia berdoa. Apa saja yang kita minta kepada Tuhan, kita harus memintanya terus-menerus. Kita tidak boleh putus-putus berdoa. Sebanyak apa kita berdoa, pasti Tuhan akan lebih cepat menjawabnya. Dan lebih banyak yang akan Tuhan berikan kepada kita kalau kita banyak berdoa kepada Tuhan dan banyak meminta kepada Tuhan. Kita harus banyak-banyak berdoa, bahkan setia. Itulah firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita ya adik-adik. Bahkan Tuhan senang jikalau anak-anaknya sering berdoa, setia berkomunikasi dengan Tuhan, setia berseru kepada Tuhan, setia meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa menjawab doa-doa kita. Seperti umat Israel menang atas doa-doa mereka. Inilah firman Tuhan kita minggu ini. Kita belajar untuk setia berdoa. Jadi dimanapun kita berada, waktu apapun kita boleh berdoa, kita harus setia melakukannya. Kita bersyukur ya adik-adik buat firman Tuhan kita hari ini. Tutup matanya, lipat tangan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan, setia berdoa. Ajari kami untuk selalu setia berdoa sehingga kami dapat memperoleh dari setiap Tuhan Yesus doa-doa kami seperti Musa yang menang melawan orang Amalek, membawa orang Israel dalam kemenangan. Dan kami percaya kami juga dapat menang dalam kehidupan kami, dalam doa-doa kami setiap harinya. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dalam langkah-langkah mencuci tangan, kita harus menggunakan di air yang mengalir dan ada sabun juga. Nah, di langkah-langkah ini saya akan mencontohkan. Kita hidupkan air, dan kita ambil sabun. Nah, kita ambil sabun lalu kita basuh. Nah, langkah pertama kita taruh di telapak tangan kita. Yang kedua kita di punggung tangan dan sebaliknya. Lalu di sela-sela jari. Di sela-sela jari kita kembali untuk gerakan seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke ibu jari. Nah, setelah ibu jari kita langsung gerakan memutar seperti ini agar telapak tangan kita bersih. Nah, yang terakhir kita harus di sela-sela tangan sampai semuanya terbaluri dengan sabun. Gerakan ini bisa dilakukan lalu kita langsung mencuci di air yang mengalir seperti ini. Nah, ini pun gerakannya harus semuanya kena di air, di sela-sela, di punggung, senyamannya kita untuk mencuci tangan. Setelah itu saat kita mau berhentikan air, lakukan dengan tangan. Oke. Setelah itu selesai. Adik-adik, tadi kita sudah melihat cara-cara mencuci tangan.
Nah, adik-adik di rumah harus sering-sering ya mencuci tangannya. Baik kemanapun adik-adik pergi, apapun yang adik-adik pegang, jangan lupa cuci tangan. Minggu ini kakak punya satu ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Tetapi kita yel-yel dulu. Kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Oke, ikuti kata gerakan kakak dan kita mulai. 1, 2, 3, ya. G, K, I, kids terbaik. Kita ulangi sekali lagi ya. Tua gaya. G, K, I, kids terbaik. Wah, adik-adik luar biasa sekali. Nah, kita sebutkan yuk ayat hafalan kita. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kita baca sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3, ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Wah, adik-adik silakan duduk. Dan sekian dari ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kids, kita bersyukur ya buat ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur kami sudah memuji menyembah-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, sepanjang hari-hari ke depan, Engkau Tuhan menjaga kami dimanapun kami pergi dan kami melangkah. Tuhan memberkati kami di rumah, Tuhan memberkati kami di sekolah, Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Dan kami tutup ibadah kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.